Kita akan mengulas rencana kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 bersama Direktur Eksekutif Segara Research Institute Peter Abdullah dan anggota DPR dari fraksi Gerindra Kamru Samad. Selamat malam Pak Kamru Samad, Pak Peter. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Baik. Bang Kamru. Selamat Terima malam. kasih Selamat malam, Mbak Peter. sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Pak Kamru Samad, kita tidak bermaksud mendahului nanti bagaimana pengumuman KPU soal siapa presiden dan presiden dan wakil presiden terpilih, tapi kita bicara soal kenaikan PPN 12% tahun 2025 disebutkan oleh Erlangga Hartarto. Apakah Prabowo Gibran setuju akan menaikkan PPN 12% ini? Jadi Mbak, kenaikan ini sebetulnya adalah sebuah hasil pembahasan yang dilakukan antara pemerintah dan DPR pada tahun 2021 yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi sebuah undang-undang yang mengkompilasi seluruh peraturan yang berkaitan dengan perpajakan. Makanya disebut harmonisasi peraturan perpajakan. Memang benar bahwa di dalam pasal 7 ayat 1 dicantumkan tentang kenaikan PPN mulai yang basisnya 10% menjadi 11% yang diterapkan mulai 1 April di 2022 dan 12% pada 1 Januari 2025. Jadi ini adalah undang-undang yang sudah mengatur dan kemudian dibuat PP-nya, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Nah, kenapa demikian? Tentu kita sudah melakukan juga beberapa pendalaman hasil kajian melalui naskah akademik, melalui masukan dari pelaku usaha, asosiasi. Dalam perumusan undang-undang tersebut kita melibatkan seluruh stakeholder terkait. Baik, selain ketentuan di undang-undang Pak Kamru Samad, adakah alasan tertentu kenapa PPN itu harus naik di tahun 2025? Apa landasannya kemudian? Jadi ini tujuan memang adalah dalam rangka perluasan basis perpajakan kita dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Itu sebagai upaya optimalisasi untuk optimalisasi penerimaan negara dalam mewujudkan sistem perpajakan yang kita harapkan tetap bisa berkeadilan dan memberi kepastian hukum. Karena itu kita juga memperhatikan histori penerimaan pajak kita atau tax ratio kita 5 tahun terakhir ini memang kalau boleh dikatakan kecenderungan stuck ya dari 2018, 2019. Atau ada alasan menaikkan PPN ini untuk membiayai program-program yang dikampanyekan sebelumnya, Pak Kamrus? Pembahasan ini 3 tahun yang lalu, Mbak. Jadi tidak berkaitan langsung dengan dinamika politik yang terjadi hari ini. Karena pembahasannya 3 tahun yang lalu dan ini dicantumkan di dalam undang-undang. Tetapi kemudian kita juga mencantumkan satu ayat di pasal 7. Di ayat 3 di pasal 7 yang mengatakan bahwa PPN ini bisa dinaikkan maksimal atau paling tinggi 15% dan paling rendah 5%. Jadi pemerintahan ke depan jika seandainya dipandang sesuatu misalnya yang diberlakukan 1 Januari 2025 12%, lalu kemudian ada perkembangan ekonomi domestik, perkembangan ekonomi nasional kita, ada basis ayat yang kita sudah siapkan di ayat 3 pasal 7. Baik, kami dapatkan poinnya. Begitu. Pak Kamru Samad. Nah, Pak Peter, apakah tahun 2025 adalah waktu yang tepat untuk menaikkan PPN 12%? Waktu itu kita sudah menghitung Pak Peter, Pak Kamru. Maaf, saya ke Pak Peter dulu. Silakan Pak Peter. Siap Mbak. Ya ini saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Kamru sudah menjelaskan ya latar belakang dan bagaimananya ya. Ini proses panjang Mbak. Dulu memang perdebatan mengenai PPN ini cukup lama ya Bang Kamru ya. Masalah pro konsnya sudah dibahas pada waktu itu. Ya memang kenaikan pajak itu tidak pernah menyenangkan ya. Dan secara teori dan secara empiris memang
kenaikan pajak itu berdampak tidak positif, ya, boleh dikatakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertimbangannya adalah pemerintah membutuhkan untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan tax ratio, ya, sehingga diputuskanlah pada waktu itu untuk meningkatkan PPN secara bertahap, yaitu tahun 2022 dan kemudian tahun 2025, ya. Dan tetapi itu seperti disampaikan oleh Bang Kamru juga tadi, pemerintah dan DPR di dalam Undang-Undang HPP tersebut menyampaikan masih ada peluang untuk mengkoreksi, ya, terkait dengan kenaikan perpajakan ini apabila memang kondisinya memang memberikan ruang pemerintah untuk bisa mengkoreksi kenaikan. Nah, soal kondisi ekonomi kita apakah memungkinkan untuk menaikkan PPN sampai 12% ini di tahun 2025 nanti? Nah, saya kira itu yang akan menjadi, ya, kebijakan dari pemerintah yang baru nanti. Ya, secara undang-undang sudah ada amanah untuk melaksanakannya, yaitu kenaikan per 1 Januari 2025. Tetapi itu kan kembali terpulang kepada pemerintah sendiri pada periode yang akan datang. Tentunya akan ada kajian, dan apabila pemerintah memandang masih memerlukan untuk menaikkan PPN sebagaimana menjadi amanah di dalam undang-undang, sudah ada payungnya, sudah ada landasan hukumnya. Kalau mundur apakah bisa waktu itu mundur untuk menaikkan PPN sampai 12%? Kembali seperti disampaikan oleh Bang Kamru tadi, sudah memberikan ruang. Tetapi ini kan kembali lagi terpulang kepada pemerintah yang akan datang. Saya kira tanggal 1 Januari terlalu pendek bagi pemerintah yang sekarang ini, ya, pemerintah yang akan datang untuk melakukan kajian langsung mengkoreksi. Saya kira tanggal 1 Januari 2025 itu suka atau tidak suka pasti akan terjadi. Ya, tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana pemerintah yang akan datang itu bisa melakukan, ya, intensifikasi dari perpajakan, karena menaikkan pajak sesungguhnya itu tidak semata hanya dengan menaikkan tarif sebenarnya. Intensifikasi maksudnya seperti apa tuh, Pak Peter? Ya, kita kan tahu bahwasanya permasalahan pajak ini kan bukan permasalahan tarif semata. Ya, permasalahan pajak ini ya kita tahu, ya, basis pajak, ketaatan pajak itu masih sangat rendah, ya. Dan itu yang sekarang setahu saya sedang digodok di Kementerian Keuangan, di Dirjen Pajak, bagaimana memperbaiki sistem perpajakan kita agar supaya kepatuhan pajak itu bisa ditingkatkan. Dengan kepatuhan pajak yang bisa ditingkatkan, basis pajak yang ditingkatkan, tanpa meningkatkan tarif pun kita bisa meningkatkan penerimaan pajak sesungguhnya. Baik, ketika informasi ini kemudian beredar di masyarakat bahwa tahun 2025 PPN akan naik menjadi 12%, masyarakat bertanya-tanya apa sebenarnya alasannya, ternyata payung hukumnya sudah ada. Tapi kemudian yang ditanyakan adalah apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi hingga akhirnya agar PPN ini bisa naik sampai 12%? Saya kira tidak ada syarat khusus lagi, ya, karena ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang, sudah ada kepresnya, ya, dan itu tinggal melaksanakan. Dan itu menjadi amanah bagi pemerintah yang akan datang. Pemerintah yang akan datang, kalaupun ingin mengkoreksi, tentunya harus memiliki sebuah argumentasi yang kuat, ya, dan tentunya saya kira tidak akan lepas dari konsultasi dengan DPR. Saya kira begitu ya Bang Kamru, ya. Jadi tidak mungkin pemerintah mengambil langkah sendiri dalam hal ini karena pemerintah harus melaksanakan apa yang sudah tertuang di dalam undang-undang. Masih ke Pak Peter nih, karena masyarakat juga khawatir dengan kenaikan PPN 12%. Sebenarnya bagaimana sih dampaknya ke masyarakat secara langsung, Pak Peter, dengan kenaikan PPN 12% ini? Nah, good news-nya, Mbak, sebelum kita ke sana, ya, karena ini saya jadi diingatkan kembali perdebatan kita pada sekitar tahun 2021 pada waktu disusunnya Undang HPP, ya. Pada waktu itu yang menjadi concern itu adalah dikenakannya PPN, kenaikan PPN tersebut terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, ya. Dan itu setelah perdebatan panjang di DPR, saya kira itu DPR mengambil langkah bijak, kenaikan itu tidak dikenakan atau PPN tidak dikenakan kepada barang-barang sembako, barang-barang kebutuhan pokok, ya, kemudian kesehatan, pendidikan,
Sehingga kalaupun ada kenaikan pajak ya PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025, itu dampaknya kepada masyarakat itu sudah diminimalkan. Walaupun tidak bisa sepenuhnya ya dihilangkan, karena namanya kenaikan pajak pasti akan berdampak kepada kenaikan harga, ya pajak itu pasti akan dialihkan kepada pembeli, kepada konsumen, dan konsumen adalah masyarakat. Sehingga kenaikan itu pasti akan dirasakan oleh masyarakat, dan pada ujungnya itu akan menurunkan daya beli masyarakat. Nah, menurunkan daya beli masyarakat ya, catatannya. Ya, silakan. Pasti. Nah, tetapi ya ini saya kira pemerintah sejauh ini yang kita lihat dari pemerintahan yang sebelumnya pada masa pemerintahan Jokowi ini, seringkali kenaikan itu kemudian diimbangi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengurangi dampaknya terhadap masyarakat bawah. Makanya pada pemerintahan Jokowi ada bansos dan sebagainya. Baik, Pak Kamrus, jadi ada risiko untuk menurunkan daya beli masyarakat. Tampaknya sudah dipertimbangkan juga soal ini, dan tadi kalau biasanya ada jaring-jaring pengaman sosial atau ada kebijakan-kebijakan tertentu supaya tidak terlalu berdampak pada masyarakat bawah, apakah sudah disiapkan juga untuk risiko ini? Makanya di dalam undang-undang itu dicantumkan kenaikannya secara gradual ya. Jadi secara gradual dari 10 ke 11% pada April 2022, lalu kemudian dari 11 ke 12% pada 1 Januari 2025. Karena itu bagian daripada mitigasi ruang dan waktu yang diberikan kepada pemerintah untuk menyiapkan kemungkinan-kemungkinan perlunya kebijakan mitigasi resiko dampak dari kenaikan tersebut. Apakah perlu dirumuskan satu kebijakan dari Menteri Keuangan untuk adanya insentif misalnya terhadap dunia usaha atau sektor-sektor tertentu yang kira-kira memerlukan hal tersebut. Itu. Yang kedua, di dalam undang-undang tersebut juga kita sudah betul-betul mencantumkan secara tekstual yang disampaikan oleh Pak Peter Abdullah tadi, pengaman jaring sosial dengan tidak menaikkan, kan begitu, tidak memasukkan kategori kebutuhan bahan pokok dan juga pendidikan, layanan pendidikan dan layanan kesehatan untuk kenaikan PPN. Nah, ini jadi sektor real supaya tidak terlalu terpengaruh, walaupun pasti akan ada dampaknya. Kita lihat pemerintah sedang menghitung pasti kenaikan dari 10 ke 11% pada April, dan dampak pasca April 2022 sampai dengan April 2023, 1 tahun, kemudian kita lihat lagi dampaknya sampai tahun ini, dan persiapannya untuk pemberlakuan 1 Januari. Oke, mitigasinya sudah ada, baik. Iya. Baik, terima kasih sudah kami tangkap poinnya Pak Kamrus Samad. Terima kasih Direktur Eksekutif Segara Research Institute Peter Abdullah dan anggota DPR dari fraksi Gerindra Kamrus Samad sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak.